Selamat hari Minggu, saudara, di bulan Agustus, minggu pertama. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru, bulan yang baru. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-19. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hari yang baru bagi kami. Berikan juga hati yang Kau perbaharui, sehingga Kau juga boleh sempurnakan akan kehidupan kami di dalam anugerah-Mu dan pertolongan-Mu dan kasih-Mu. Untuk kami juga Tuhan pakai memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Berkati waktu kami, di dalam kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-19, saudara, saya akan membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Yesus. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Yesus jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Yesus keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Saya akan mengingatkan diri saya dan juga Anda mengapa Yesus saat itu tidak melawan, tidak memberontak terhadap mereka yang menangkap Yesus, tetapi justru Yesus menyerahkan dirinya untuk segera ditangkap. Seperti perkataan Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 36, beberapa ayat di atas sebelumnya, Yesus sendiri berkata jikalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. "Kerajaanku bukan dari dunia ini, jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Sehingga kita juga boleh belajar, baik para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini maupun saat itu, kita menemukan kejanggalan dan kejanggalan. Meskipun Pilatus sendiri sudah menginterogasi Yesus, dia tahu kalau Yesus itu tidak bersalah, tetapi di sini kita juga membaca Pilatus masih membiarkan Yesus untuk diperlakukan yang tidak senonoh oleh prajurit-prajuritnya. Yesus dipermainkan oleh prajurit-prajuritnya. Yesus dibuli.
Prajurit-prajurit tersebut menganyam sebuah mahkota duri, bukan mahkota dari emas atau logam berharga, tetapi dari mahkota duri. Itu adalah satu tanda untuk mempermainkan Yesus, untuk mengejek Yesus, untuk membuli Yesus. Demikian juga jubah. Yesus diberikan jubah berwarna ungu. Kain warna ungu biasanya dimiliki oleh para bangsawan, kain bangsawan. Tetapi saat itu Yesus diberi jubah dengan kain bangsawan. Dan sambil maju ke depan, prajurit-prajurit itu berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka Yesus. Dunia memperlakukan Yesus seperti itu. Mengapa? Mengapa? Karena dunia tidak mengenal kebenaran. Dunia tidak mengenal kebenaran. Meskipun Pilatus sudah menginterogasi Yesus dan Pilatus menemukan tidak ada kesalahan kriminal bagi Yesus, Pilatus juga tidak segera melepaskan Yesus. Saya dan saudara sebagai orang yang sudah ada di dalam kebenaran, seharusnya saya dan saudara tinggal dan mempraktekkan kebenaran. Tetapi dunia ini tidak di dalam kebenaran. Meskipun pula saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi bagi kebenaran, memberitakan kebenaran dan mempraktekkan kebenaran. Di dalam saya dan saudara mempraktekkan kebenaran pun, kita bisa mendapat perlakuan seperti yang dialami oleh Yesus. Karena apa, saudara? Dunia ini tidak berada di bawah kebenaran Allah. Baik di dalam kelompok politik juga mereka mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri. Tetapi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, entah kelompok politik mana Anda memihak dan berada, biarlah Anda juga didasari oleh kebenaran yang sudah Anda terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang tidak mengikuti kebenaran dari dunia ini. Karena apa? Anda akan menjadi sama seperti dengan mereka. Nilai apa yang akan Anda tinggikan, Anda tunjukkan, bahkan Anda perjuangkan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Allah untuk menyaksikan kebenaran Allah di dalam Yesus. Itu salah satu panggilan saya dan saudara, ya, hidup di dalam dunia yang kebenarannya sangat semu, ya. Tergantung siapa pemimpinnya, ya. Tergantung tujuannya kemana, ya. Jadi kebenaran itu bisa berbelok-belok, ya. Tergantung juga apa maksud Pilatus, ya, tidak segera melepaskan Yesus ketika Pilatus sendiri sudah menemukan jikalau Yesus tidak bersalah, ya, karena dia memerlukan dukungan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Pilatus mencoba untuk mendapatkan dukungan agar mereka juga suka terhadap Pilatus. Tetapi bagaimana dengan Yesus sendiri? Mengapa Yesus tidak melawan? Mengapa Yesus tidak mengerahkan malaikatnya? Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia. Untuk dianiaya dan akhirnya mati di atas kayu salib kembali bagi mengasihi manusia. Dan di situ pun kita diajar oleh Yesus, saudara, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang nantinya
memusuhi saya dan saudara yang sudah berada di dalam Yesus, yang sudah berada di dalam kebenaran. Saya akan membaca dari Matius pasal yang kelima. Satu pengajaran Yesus yang mungkin juga tidak suka dikhotbahkan di banyak tempat, ya. Satu pengajaran Yesus yang sangat sulit bagi banyak orang Kristen, termasuk saya. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 43. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu telah didengar oleh murid-murid Yesus dan orang yang ada saat itu. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini pengajaran Yesus, saudara, yang kurang, ya, yang kurang dikhotbahkan, yang kurang dijadikan lebih bermasyarakat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Yesus agar saya dan saudara mengasihi musuh kita, dan tidak itu saja, agar berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Loh, kok aneh gitu ya, aneh. Kok Yesus justru memerintahkan kita agar mengasihani musuh kita dan berdoa bagi musuh kita? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Perhatikan ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Apakah orang-orang yang licik itu juga tidak berbuat demikian? Ya, mereka saling mengasihi di antara kelompok mereka. Apa bedanya? Apa bedanya? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Istilahnya tidak ada lebihnya. Itu dilakukan oleh orang dunia. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, yaitu untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita, agar akhirnya musuh-musuh kita melihat Allah yang sudah merubah kita yang dianiaya, dan mereka bertemu Allah dan taat kepada Yesus, karena Yesus telah menderita dan mati bagi dosa mereka juga. Dan di atas kayu salib pun Yesus masih berdoa kepada orang-orang yang memusuhi Yesus, agar mereka akhirnya bertemu dengan kebenaran, bertobat, ya, diberi kehidupan kekal, diberi jalan untuk masuk ke sorga. Sehingga kembali saudara, pengajaran Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, seperti yang kita baca tadi, sebetulnya itu adalah dasar-dasar daripada kehidupan orang Kristen. Ya. Tetapi justru kita kurang banyak mendengar, kita kurang banyak mendapatkan contoh. Ya. Yang kita justru sering dengar, justru di antara orang Kristen sendiri saling mencari musuh, saling bermusuhan, saling mengundang musuh. Ya. Tidak berdoa untuk orang-orang yang memusuhi kita dan memberkati mereka, agar pada akhirnya mereka juga beroleh hidup baru di dalam Yesus dan diselamatkan.
Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." "Ambil dia," kata Pilatus, "dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Jawab orang-orang Yahudi itu kepada kami, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah." Itulah hukum orang Yahudi, hukum Taurat menurut penafsiran mereka. Sedangkan hukum Taurat atau hukum Musa itu sendiri, Musa telah menulis tentang Mesias. Musa telah menulis tentang Yesus, tetapi mereka menolak Yesus. Mereka menolak kebenaran yang Allah sudah berikan melalui Musa kepada mereka agar mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Yang saya mau katakan, saudara, di dunia ini, dunia yang sudah tidak lagi sempurna, dunia yang menuju kepada kebinasaan, kita dipanggil untuk berjuang, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu sangat sulit untuk dipraktekkan, ya. Dipraktekkan lebih mudah dipelajari, dipraktekkan lebih mudah, dipelajari lebih mudah, dipraktekkan lebih susah. Tetapi saya dan saudara yang sudah dibenarkan Allah, biarlah kita juga boleh bertumbuh di dalam kebenaran Allah dan mempraktekkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan ketika kita juga mempraktekkan kebenaran Allah, belum tentu kita juga akan ditreat dengan benar oleh dunia ini. Belum tentu kita akan diperlakukan dengan benar oleh dunia ini, tapi agar kita juga boleh kembali mengingat apa yang sudah dialami oleh Yesus, ya. Kita berada di dunia ini sebagai pengembara, dan kita masih berjalan menuju tempat tinggal kita yang sebenarnya, yaitu untuk bersama Bapa di surga. Di dalam segala pergumulan kita, tataplah Yesus. Di dalam segala keluh kesah kita, tataplah Yesus. Justru sebenarnya nanti kekuatan orang Kristen itu akan tampak ketika kita dianiaya, ketika kita di dalam kesusahan, ketika kita berada diperlakukan yang tidak benar. Disitulah sebetulnya nanti kekuatan saya dan kekuatan saudara akan nampak. Sejauh mana sebenarnya kita memahami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara.